Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Kim Tae-hyun mengatakan kepada Erebus bahwa ia akan membebaskan Raja Tipon dan membebaskan suku raksasa ke jalan yang baru. Erebus menanyakan apakah yang dikatakan itu sungguhan dan apakah Kim Tae-hyun benar-benar akan membebaskan ayah mereka. Lantas bagaimana Kim Tae-hyun akan melakukannya? Lalu Kim Tae-hyun pun mengatakan jika Rosaria mungkin mengetahui di mana Tipon ditahan, ia akan menggunakan informasi itu untuk menyelamatkannya. Orgal tidak akan membebaskannya dengan sukarela, jadi dia siap bertarung jika Orgal menghalangi niatnya. Erebus kembali menanyakan mengapa sampai sejauh itu untuk membebaskan ayah mereka. Memang awalnya ia berniat menyampaikan pesan terakhir dari Tartarus kepada Tipon, tetapi Tipon juga adalah Duk yang bertarung di samping Raja Alam Bawah, jadi dia berencana mengundangnya dan menanyakan apakah Tipon akan bertarung bersama Sang Kunci. Sesaat Erebus nampak tercengang begitu mendengar niat Kim Tae-hyun. Ia tidak menyangka alih-alih memaksa ayah mereka dengan jaminan kebebasan, Kim Tae-hyun malah berniat untuk mengundangnya. Memang begitulah faktanya, ia juga berniat mengundang Duk lain sebelum menghadapi mereka, sehingga tidak usah membuang pasukan alam bawah sebelum perang dengan alam atas. Mendengar itu, Erebus pun sontak tertawa kecil. Dia tidak menduga Kim Tae-hyun adalah manusia yang sangat berbeda dengan Sang King yang menurutnya sangatlah kejam. Ia pikir pertempuran mulia bersama raja mereka hanyalah akan menjadi kenangan di masa lalu yang jauh. Setelah mengatakan itu, dia pun berlutut mengakui kekalahannya dan menyatakan bahwa suku raksasa akan mengikuti Kim Tae-hyun dan menapaki jalan baru yang Kim Tae-hyun katakan. Singkat cerita, setelah menyelesaikan perang itu, Kim Tae-hyun kembali ke kastil suku Busquin dan menceritakan semuanya kepada Rosaria. Tentu Rosaria tidak habis pikir dengan tindakan itu. Padahal dia meminta Kim Tae-hyun untuk mempertahankan benteng, tetapi malah melakukan hal yang aneh. Tetapi menurut Kim Tae-hyun ini adalah kesempatan yang sempurna. Memiliki raksasa di samping mereka akan membantu membujuk Tipon dan pasukan mereka akan menjadi lebih kuat. Lalu dengan gamblangnya dia menanyakan apakah Rosaria sangat membenci Tipon. Rosaria sontak membenarkan karena ia sangat benci kepada raksasa ceroboh dan juga berisik itu. Tetapi walaupun membencinya, dia tidak memiliki pilihan dan tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengikuti keinginan Kim Tae-hyun. Dan dengan begitu Kim Tae-hyun memutuskan untuk secepatnya melakukan operasi penyelamatan Tipon. Beberapa saat kemudian keadaan berpindah ke Kastil Orgal. Suku raksasa yang kembali ke sana ternyata membohongi Orgal dengan menyampaikan kemenangan atas perang itu. Tanpa menyadari adanya kebohongan, Orgal sontak memuji pencapaian mereka. Dia mengatakan sesuai dengan yang ia harapkan, ia mempercayakan perang itu kepada suku raksasa. Untuk memastikan bahwa Orgal tidak berbohong, mereka pun menanyakan janji yang telah disepakati dengan mereka. Seakan tidak peduli dengan tempat itu, Orgal pun menepati janjinya dan memberikan benteng yang telah ditaklukkan sebagai hadiah pencapaian mereka. Mendengar itu, dia pun sontak memasang tampang kesal karena menyadari bahwa benteng itu milik suku Busquin. Dengan kata lain, Orgal ingin menggunakan suku raksasa sebagai tameng di tanah yang penuh dengan konflik tanpa akhir, yang mana itu adalah kelicikan makhluk tiran yang tidak segan melakukan apapun yang dia ambil seolah miliknya sendiri untuk disalahgunakan. Akan tetapi walaupun kesal, mereka tidak bisa melakukan apapun dan menerima apa yang Orgal putuskan, meski berita kemenangan mereka hanyalah kebohongan yang tidak diketahuinya. Tepat di saat mereka akan pergi, salah satu makhluk pembawa pesan sontak datang ke sana dengan tergesa-gesa. Lalu makhluk itu melaporkan tentang penyerangan balasan yang dilakukan oleh suku Busquin ke bagian benteng 20 dan benteng 19. Saat ini dua benteng itu telah dikepung dan yang lebih gentingnya lagi, suku Busquin ikut turun tangan untuk menaklukkan dua benteng itu. Bukannya kesal mendengar berita itu, Orgal sontak tertawa. Dia menganggap bahwa suku Busquin sedang murka akibat kehilangan wilayahnya. Tak ingin membiarkan seorang Duk turun tangan ke wilayahnya, ia pun memutuskan untuk menghadapi suku Busquin secara langsung. Padahal tanpa Orgal ketahui kemunculan suku Busquin itu adalah tanda yang telah diberikan oleh Kim Tae-hyun. Dan ketika Orgal meninggalkan markasnya, itulah saatnya bagi mereka untuk bergerak. Di saat yang sama tanpa diketahui siapapun,
Kim Tae-hyun nampaknya telah masuk ke wilayah Orgal, ke sebuah benteng terpencil, tempat di mana Tipon disegel. Sebelumnya Rosaria pernah mengatakan bahwa dia pernah mengunjungi tempat itu bersama dengan King sebelum perang wilayah tanpa diketahui oleh Orgal. Dia juga mengatakan bahwa tempat itu menjebak sihir dan tidak bisa terdeteksi, sebuah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu, dan pastinya Tipon disembunyikan di sana. Tetapi dia meminta Kim Tae-hyun untuk tetap waspada karena wilayah itu adalah sebuah penjara yang tidak mengizinkan satupun tahanan lepas. Sebuah tahanan ketat selalu memiliki penjaga yang layak untuk tugas ini, dan seperti dugaannya, dua penjaga kuat tengah menghadang Kim Tae-hyun. Salah satunya adalah Raja Bangsa Orge, makhluk dengan kekuatan yang telah mendekati sosok Grenduk. Dan satunya lagi adalah Raja Bangsa Troll yang juga memiliki tingkat kekuatan yang sama. Melihat dua makhluk dengan kekuatan tinggi ditugaskan menjaga tempat itu, kini membuat Kim Tae-hyun yakin jika Orgal sangat takut dengan kebangkitan Tipon. Seakan terkejut mendengar manusia menyebutkan nama Tipon, mereka pun lantas menanyakan siapa Kim Tae-hyun dan mengapa bisa mengetahui Tipon ada di sana. Cicipi ini dan kau akan mengetahuinya, timpal Kim Tae-hyun sambil melompat ke hadapan muka si troll, kemudian menggunakan predasi untuk melahapnya, hingga makhluk itu tidak bisa apa-apa selain menggeliat kesakitan. Makhluk satunya lagi nampaknya mengetahui kemampuan yang digunakan Kim Tae-hyun, pastinya adalah kekuatan King. Dia pun memiliki alasan untuk tidak membiarkan Kim Tae-hyun lewat, dan untuk mencegahnya, dia sontak melayangkan pemukul besarnya dengan kekuatan penuh. Boom, pukulannya pun seketika mengenai telak kepada Kim Tae-hyun hingga menimbulkan hantaman yang sangat kuat. Tapi seketika itu pula dia memasang tampang terkejut setelah melihat pukulannya ditahan hanya dengan sebelah tangan. Selagi menahan pemukul besarnya itu, Kim Tae-hyun kembali menggunakan kemampuan predasi untuk menghabisinya dengan sangat cepat. Dan setelah mengalahkan dua penjaga itu, dia pun menuju ke salah satu pintu besar yang telah dipastikan bahwa itu adalah tempat Tipon ditahan. Begitu masuk ke dalam sana, ia pun melihat makhluk raksasa yang saat ini tengah diikat dengan begitu banyak rantai, yang mana tidak lain itu adalah Tipon. Sosok yang pernah menduduki kursi Gerenduk, sekaligus ayah atau raja bangsa raksasa. Namun setelah berada dekat dengannya, Kim Tae-hyun sama sekali tidak dapat merasakan adanya kesadaran apapun pada tubuh Tipon. Bahkan setelah melihatnya dengan kemampuan mata yang lebih tinggi, ia tetap tidak bisa merasakannya. Ia juga melihat inti sihir yang mestinya dimiliki oleh monster sudah tidak ada. Kemungkinan intinya menghilang atau Orgal sengaja mencabutnya. Dengan kata lain, yang ada di sana hanyalah cangkang kosong. Tapi biasanya tubuh suatu makhluk akan musnah tanpa sebuah inti. Fakta bahwa tubuhnya masih utuh menunjukkan betapa kuatnya sosok Grenduk, yang mana itu membuatnya semakin ingin menjadikan Tipon sebagai sekutu, tetapi ia mesti memulihkan intinya lebih dulu. Dengan kemampuan jantung milik spesies tingkat tinggi, ia bisa menghasilkan inti di dalam tubuhnya sendiri, tetapi masalahnya ia tidak bisa memindahkan inti itu kepada orang lain. Namun tiba-tiba ia terpikirkan sesuatu yang mungkin bisa membangkitkan Tipon. Lalu dia bergumam, mestinya ia mengucapkan terima kasih kepada Orgal untuk hal ini, karena dengan mudah meninggalkan makhluk yang cocok untuk menggantikan inti yang hilang. Dan yang mungkin cocok untuk mengganti inti yang hilang itu, tidak lain adalah inti dari penjaga yang sebelumnya ia kalahkan. Tanpa menunggu lama, ia pun memulai proses pemindahan pada tubuh Tipon. Dengan menggunakan inti dari makhluk yang kuat, kemungkinan bisa menjadi sebuah fondasi yang kokoh. Dan dengan menambahkan mana miliknya menggunakan mana drain, maka persiapannya telah selesai. Sekarang hanya tinggal menunggu Tipon bangkit kembali. Tak lama setelah inti itu ditanamkan, tubuh Tipon akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah sekian lama tersegel, dan Tipon akhirnya membuka kedua matanya. Sementara di saat yang sama, pasukan Sukubus kini mulai mengepung kastil ke-18 yang dimiliki oleh Orgal, dan tujuan mereka melakukan penyerangan ke setiap wilayah musuh bukanlah untuk melakukan serangan balasan, melainkan untuk memancing Orgal meninggalkan kastilnya. Tepat seperti yang telah direncanakan, Orgal yang tidak mengetahui tentang kelicikan Kim Tae-hyun tanpa pikir panjang langsung datang ke sana untuk menghadapi Rosaria.
Kemudian dia mengoceh, tidak disangka wanita licik yang hanya bertindak di balik bayangan, kini turun tangan untuk menantangnya secara langsung. Kedatangan suku Busquin ke wilayahnya telah memberikan hiburan yang sangat baik. Ocehnya sambil melayangkan serangan yang hanya mengenai angin. Tanpa membalas ocehannya itu, Rosaria membentuk tentakelnya menjadi sebuah bola yang sangat besar dan langsung dia hantamkan tepat kepada kepala Orgal. Setelah menghantam kepalanya, dia mengatakan, "Jangan salah paham, dirinya tidak turun tangan secara pribadi. Jangan samakan dirinya dengan binatang seperti Orgal yang hanya menggunakan otot. Ia lebih memilih menggunakan kekuatannya secara efisien. Tetapi jika ini adalah pertarungan yang mestinya dilakukan, ia tidak akan mengelak." Apakah Orgal pikir ia hanya akan diam saja setelah wilayahnya dirampas tepat di depan mata? Mendengar itu, Orgal pun bangkit. Dia juga membenarkan perkataan Rosaria. Kemudian dia kembali melesat untuk melakukan serangan. Tak tinggal diam, Rosaria pun langsung menahan serangan kedua tangan Orgal hingga menimbulkan benturan kekuatan yang cukup kuat di antara mereka. Dikala mereka beradu kekuatan, Orgal kembali mengoceh. "Jadi kau bisa murka karena kehilangan wilayah, dan kau sadar bahwa kau adalah Grenduk. Kalau begitu, hari ini kita akan mencari tahu Grenduk mana yang lebih kuat." Ocehnya menantang suku Busquin untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Mendengar ocehan angkuhnya itu, Rosaria tanpa banyak cincong menyetujui tantangan sambil menggunakan salah satu kemampuannya. Dan untuk sesaat Orgal nampak terkejut melihat Rosaria menggunakan kemampuan yang cukup kuat dikala mereka masih beradu kekuatan. Bahkan tidak menduga Rosaria akan langsung melayangkan kekuatan itu dalam jarak yang sangat dekat, hingga hal itu pun dalam sekejap menembus tubuhnya dan melesat dengan sangat cepat mengenai sebuah bangunan sampai membuat bangunan itu sontak terpotong. Namun meski kemampuan Rosaria mampu memotong sebuah bangunan dengan sangat mudah, tapi nampaknya tidak mudah untuk melukai tubuh Orgal. Bahkan Orgal masih tetap tegak di hadapannya tanpa luka apapun. Sesaat Rosaria terdiam seolah ingin melihat apakah Orgal akan tumbang setelah terkena oleh kemampuannya. Tapi nyatanya dia salah menduga kemampuan yang ia gunakan sama sekali tidak berdampak. Yang ada malah membuat Orgal semakin lebih buas. Kemudian Orgal sontak menggenggam semua tentakel dengan kedua tangannya. Orgal juga mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih unggul. Dan setelah mengatakan itu, dia kemudian melayangkan sebuah tendangan kuat yang sontak menghempaskannya dan membuat semua tentakelnya langsung terputus. Dikala Rosaria dihempaskan oleh tendangan barusan, Orgal tiba-tiba melompat lalu melayangkan sebuah pukulan yang jauh lebih kuat. Dan boom, pukulan itu pun menghantam tepat kepada Rosaria hingga membentur ke lantai, bahkan hampir menghancurkan bangunan itu. Melihat Rosaria tidak berdaya, Orgal pun mengambil tubuhnya sambil berkata, "Sungguh tindakan bodoh jika menantang pemegang otoritas penguatan. Rosaria akan ia jadikan sebagai Grenduk kedua yang telah ia tumbangkan. Ia juga akan menyegelnya di suatu tempat dan mengklaim kemenangan ini sebagai trofi." Mendengar itu, Rosaria sontak tertawa seolah menganggap ucapan Orgal hanyalah sebuah candaan. Padahal itu tidak ada yang lucu pada ucapannya. "Dasar bodoh, aku bilang tidak akan menghindar. Tapi siapa yang bilang aku akan menyesuaikan diri dengan cara binatang sepertimu? Kau bahkan tidak menyadarinya. Aku telah mengatakan bahwa aku menggunakan kekuatan secara efisien," ucap Rosaria, bersamaan dengan timbulnya sebuah retakan di sekitar mereka. Hingga hal ini membuat Orgal nampak kebingungan. Kemudian Rosaria yang sebelumnya ada di genggaman Orgal tiba-tiba berubah menjadi kerocoknya. Sontak hal ini pun membuat dia nampak sangat marah hingga tidak segan menghabisi kerocoknya. Begitu dia mengetahui bahwa yang tadi itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Rosaria. Dan saat ini Rosaria bersama dengan pasukannya tengah siap untuk meninggalkan tempat itu setelah puas mempermainkan Orgal. Sebelum pergi, dia juga mengatakan bahwa tugasnya hanyalah sampai di sini saja. Sisanya tergantung tindakan mereka dan juga sang kunci. Tidak paham dengan ucapan itu, Orgal pun sontak menanyakan maksud perkataan barusan. Tanpa menjelaskan maksudnya, Rosaria mengatakan bahwa Orgal akan secepatnya mengetahui itu, karena perang wilayah ini akan semakin menarik.
Lalu dia pun pergi begitu saja dengan semua pasukannya, sedangkan Orgal nampak sangat penasaran dengan maksud perkataan itu. Bahkan saking penasarannya, dia menolak untuk mengejar pasukan Sukubus. Ia memilih untuk mencari tahu lebih dulu mengenai apa yang sedang direncanakan oleh Rosaria. Tak lama kemudian, salah satu pasukannya membawakan sebuah informasi yang mengatakan bahwa suku raksasa yang ditempatkan di barisan belakang telah memberontak. Erebus dan juga suku raksasa telah mengalahkan semua pasukan dan kini telah mengambil alih benteng belakang. Sontak berita itu membuat dia nampak sangat murka. Tidak dia sangka suku raksasa akan melakukan pengkhianat ketika Tipon ada di tangannya. Namun dia tiba-tiba menyadari jika pengkhianatan itu terjadi ketika dia menghadapi Rosaria. Ia tidak tahu apakah itu cuma kebetulan atau suku raksasa telah berpihak kepada suku Busquin. Suku raksasa punya alasan yang pasti sehingga tidak bisa menunjukkan taring pada dirinya. Tetapi lain cerita jika suku Busquin menjanjikan sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Setelah memikirkan dengan cukup lama, dia menyadari bahwa suku Busquin datang ke wilayahnya tanpa membawa sang kunci. Untuk membuktikan kecurigaannya itu, dia memutuskan untuk pergi ke wilayah terpencil tempat Tipon disegel, tetapi bawahannya mengatakan jika jalan satu-satunya untuk menuju ke sana telah diblokir oleh suku raksasa. Tak ingin mendengar alasan apapun, dia sontak murka dan menegaskan bahwa mereka mesti melewati benteng itu apapun caranya. Karena dia memiliki firasat jika Raja Bangsa Raksasa akan bangkit kembali. Dan untuk memastikan itu tidak terjadi, ia mesti secepatnya datang ke sana. Padahal tanpa Orgal ketahui hal yang tidak dia inginkan itu saat ini tengah terjadi dengan adanya campur tangan Kim Taehyun. Dan setelah cukup lama membuka mata, Tipon akhirnya menghancurkan belenggu yang menahan tubuhnya itu. Kemudian Kim Taehyun mengatakan identitasnya yang merupakan sang kunci dan juga memberitahukan bahwa dialah yang telah membangkitkan Tipon. Ia juga tahu bahwa Tipon masih kebingungan tetapi ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Namun sebelum sempat Kim Taehyun menyelesaikan ucapannya, Tipon tiba-tiba melayangkan sebuah pukulan. Kemudian Tipon berteriak sekencang mungkin layaknya monster yang tidak memiliki kesadaran dan hanya dikendalikan oleh emosi. Tak mengetahui apa yang terjadi kepada Tipon, Kim Taehyun kembali mengajaknya untuk berbicara sambil mencoba untuk mendekatinya. Akan tetapi Kim Taehyun tidak mendapatkan respon apapun. Yang ada Tipon malah seperti makhluk yang tidak waras. Melihat perilakunya itu, Kim Taehyun berasumsi bahwa Tipon masih belum dalam kondisi memungkinkan untuk diajak bicara. Nampaknya ia harus membuat Tipon sadar dengan sedikit paksaan sebelum Tipon semakin menggila dan tidak dapat dikendalikan. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di Akad TV ya cuy. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.